Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Bapak Rizky Mendung dan teman-teman kelas B Teknik Energi Elektrik. Pada kesempatan kali ini, dalam video pembahasan akan kami paparkan tentang pembahasan mengenai penggunaan energi. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan anggota kelompok saya sendiri, Akmal Hadi Wijaya. Yang kedua ada Fernando Wahyu Eko. Yang ketiga ada Iwayan Galih. Yang keempat ada Muhammad Benas Ibrahim. Yang kelima ada Nadira Rahma Putri Herawan. Dan yang keenam ada Levina Najwa Faustin. Selanjutnya masuk pada konten dalam pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan pengertian dari pembebanan. Yang kedua ada parameter rangkaian. Yang ketiga ada macam atau jenis dari beban. Yang keempat ada kurva beban. Dan yang kelima ada definisi dari pembebanan sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian dari pembebanan itu sendiri. Pembebanan ialah sistem tenaga listrik yang merujuk pada cara atau proses di mana daya listrik disalurkan dan digunakan oleh berbagai beban atau peralatan di dalam suatu sistem listrik. Nah, pembebanan ini dilakukan atau pembebanan ini melibatkan distribusi dari daya listrik dari sumbernya ke berbagai penggunaan hingga penggunaan yang di akhir atau biasanya di rumah tangga. Nah, pembebanan ini itu dapat bervariasi secara terus-menerus panjang hari, bisa mulai dari musimnya atau juga tergantung pada pola konsumsi dari penggunaan listrik dari masing-masing penggunanya. Selanjutnya, kita masuk pada elemen utama dalam pembebanan sistem tenaga listrik. Yang pertama ada daya aktif atau P. Daya aktif ini sebenarnya digunakan untuk peralatan listrik, ya ini untuk melakukan kerja. Kemudian seperti pada halnya untuk memutar motor atau menghasilkan panas. Dan satuan yang digunakan adalah satuan watt atau biasanya kilowatt. Kemudian ada daya reaktif atau Q, yaitu data yang tidak menghasilkan kerja nyata tetapi diperlukan untuk membentuk medan magnet pada beban induktif. Nah, itu contohnya pada motor atau pada trafo. Dan satuan dayanya adalah satuan VAR atau volt ampere reaktif atau kilo VAR. Kemudian yang terakhir ada daya semu atau S, itu kombinasi dari daya aktif dan daya reaktif, diukur dalam volt ampere atau kilovolt ampere. Ini menunjukkan total daya yang diperlukan dari jaringan untuk menyerupai beban. Selanjutnya masuk pada pembebanan tadi. Di sini terlihat bahwasanya masuk pada pembangkit. Pembangkitan ini yakni ketika eh, terjadinya proses mengubah energi primer seperti air, uap, diesel, dan sebagainya itu menjadi energi listrik dengan memutar turbin yang terhubung ke generator. Nah, tegangan awal itu dinaikkan atau di step up sebelum disalurkan ke transmisi. Selanjutnya masuk pada transmisi. Transmisi di sini itu menyalurkan tegangan tinggi 7 kilovolt, 150 kilovolt, dan sebagainya dari pembangkit menuju ke distribusi. Nah, tegangan tinggi ini mengurangi rugi daya dari saluran. Saluran transmisi itu misalnya saluran udara tegangan tinggi atau SUTT atau SUTET yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada distribusi, di mana distribusi itu menyalurkan listrik dari transmisi ke konsumen. Distribusi primer menunjukkan tegangan menjadi 20 kilovolt dan disalurkan melalui penyulang. Bisa dilihat pada seperti ini. Bisa ke rumah-rumah, ke bisnis, atau ke industri, dan sebagainya. Kemudian masuk pada parameter rangkaian. Di parameter rangkaian yang pertama ada beban resistif. Beban resistif di sini ialah rangkaian yang terdiri dari resistor murni yang berfungsi sebagai penghambat, dan rangkaian ini menyerap daya aktif dan tidak menyerap beban reaktif. Contohnya pada lampu pijar, pemanas, dan solder. Bisa dilihat pada di sini bahwasanya eh, dua gelombang di sini masuk pada fase yang sempurna yaitu satu, dan bentuk gelombangnya itu mencapai pada nilai puncak yang sama, juga em, menunjukkan nilai nol itu pada titik yang sama. Resistif ciri-cirinya seperti itu. Kemudian masuk pada beban induktif, di mana ia adalah beban yang hanya menggunakan daya reaktif, yakni disebut sebagai beban induktif. Kemudian dia menyerap daya aktif dan dia menyerap daya aktif dan reaktif dengan menggunakan PF. Kemudian contohnya adalah di motor induksi, mesin las, lampu hemat energi, dan trafo.
Ciri-cirinya adalah kedua bentuk gelombang ini mencapai nilai puncak pada waktu yang berbeda. Kemudian masuk ada parameter rangkaian terakhir, yakni parameter beban kapasitif. Bahwasanya rangkaian ini tuh bersifat menghalangi terjadinya perubahan nilai tegangan listrik. Nah, kapasitor ini bersifat seakan-akan menyimpan tenaga listrik sesaat. Jadi fungsinya itu ya dia menyerap daya aktif dan menghasilkan daya reaktif. Contohnya pada kapasitor bank. Dan pada beban kapasitif ini arus dan tegangan itu juga nggak sefase satu sama lainnya, mirip dengan yang beban induktif. Nah, yang membedakan adalah pada saat kapasitif itu arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat, sedangkan yang tadi pada induktif itu arus tertinggal sebesar 90 derajat, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis beban. Jenis beban di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah beban linear dan beban non-linear. Yang pertama, beban linear adalah jenis beban listrik yang memiliki karakteristik di mana arus yang mengalir melalui beban tersebut berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan padanya. Artinya, jika tegangan meningkat, arus juga akan meningkat. Karena arus dan impedansi berbanding lurus dengan tegangan menyebabkan gelombang tidak terdistorsi. Dapat dilihat pada kurva berikut. Tegangan masukan yang berwarna hitam ini berbentuk sinusoidal dan kurva berbentuk biru merupakan keluarannya ini tetap dipertahankan bentuknya, menunjukkan bahwa kurva tersebut tidak mengalami distorsi. Beban ini umumnya tidak menyebabkan harmonisa pada sistem listrik dan dikenal sebagai beban yang efisien dalam penggunaan energi karena arus dan tegangan berada dalam hubungan linear yang mengikuti hukum Ohm. Selanjutnya adalah beban nonlinear. Beban nonlinear merupakan beban yang menghasilkan gelombang keluaran yang terdistorsi, di mana arus yang mengalir tidak berbanding lurus dengan kenaikan tegangan masukan, sehingga tegangan masukan berubah dari bentuk sinusoidal murni menjadi bentuk yang kompleks atau bergelombang. Selanjutnya dapat dilihat pada kurva hitam ini berbentuk sinusoidal atau masukan tegangan ini berbentuk sinusoidal yang nantinya akan berubah pada kurva biru itu menunjukkan adanya distorsi. Distorsi ini menimbulkan adanya harmonisa, yaitu frekuensi tambahan yang dihasilkan dari proses non-linear yang menyebabkan aliran daya tidak efisien dan bisa menimbulkan gangguan pada peralatan listrik lain di jaringan tersebut. Kemudian beban nonlinear ini dibagi berdasarkan jenis perangkat yang menyebabkan distorsi arus dan tegangan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peralatan dengan ferromagnetik. Jadi ketika arus mengalir melalui komponen ini, hubungan antara tegangan dan arus tidak lagi linear sehingga menghasilkan harmonisa. Contohnya pada transformator, balas magnetik, motor induksi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peralatan yang menggunakan busur api listrik. Di mana ini menghasilkan perubahan arus yang mendadak sehingga menyebabkan distorsi harmonisa. Contohnya pada mesin las, electric arc furnace, dan induction furnace. Kemudian yang terakhir adalah konverter elektronik, di mana perangkat ini mengubah bentuk arus baik dari AC ke DC atau sebaliknya dan seringkali menggunakan komponen semikonduktor yang menyebabkan distorsi harmonisa. Contohnya pada rectifier, charger, dan balas elektronik. Jadi harmonisa itu sendiri adalah dia ini terbentuk dari gelombang-gelombang dengan frekuensi berbeda yang merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya. Bilangan bulat ini menunjukkan urutan dari frekuensi tersebut. Harmonik ini merupakan gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik yang disebabkan oleh distorsi gelombang arus dan tegangan. Untuk mengatasi harmonisa, salah satu solusi yang efektif adalah pemasangan filter. Harmonisa dapat menyebabkan rusaknya peralatan listrik, penurunan daya pada transformator, overheating pada motor listrik, dan lain sebagainya. Kemudian jenis beban dibagi berdasarkan jenis konsumen energi listrik. Yang pertama ini adalah beban residensial seperti penerangan, alat rumah tangga,
dan lain sebagainya. Beban rumah tangga ini biasanya memuncak pada malam hari. Kemudian yang kedua adalah beban komersial atau perkantoran atau bisnis. Beban ini secara drastis naik di siang hari dan menurun di waktu sore. Kemudian yang ketiga adalah beban industri. Dibedakan dalam skala kecil dan skala besar. Untuk skala kecil banyak beroperasi di siang hari, sedangkan industri besar banyak yang beroperasi selama 24 jam. Kemudian yang terakhir adalah beban fasilitas umum atau publik, di mana meliputi penerangan jalan, stasiun atau bandara, dan juga tempat ibadah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurva beban, yaitu pengertiannya yaitu kurva beban adalah representasi grafis dari total daya yang dikonsumsi oleh suatu sistem listrik atau jaringan listrik selama periode waktu tertentu. Kurva ini menggambarkan bagaimana konsumsi daya berubah sepanjang waktu, membantu para operator dan perencana sistem untuk memahami pola penggunaan daya listrik. Berikut adalah kurva beban berdasarkan pengguna. Yang di sebelah kiri di sini ada kurva beban eh, penggunanya yaitu bisnis TM di hari kerja. Berikut adalah kurvanya. Jadi di jam-jam 7 sampai dengan sekitar jam 12 itu kurva naik dan kemudian menurun seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya terdapat kurva beban di pelanggan residensial. Di sini terlihat untuk penggunaan listriknya lebih stabil, tapi terdapat lonjakan di malam hari yaitu pukul 18 sampai dengan pukul 20.00. Nah, selanjutnya eh, masih tetap berdasarkan pengguna yaitu kelas pelanggan industri TM. Di sini kurvanya naik turun, tapi dia di jam-jam kerja seperti yaitu mulai jam kerja jam 7 sampai dengan jam 12 itu naik kemudian turun sejenak karena jam istirahat, kemudian lanjut lagi naik sampai pukul 15.00 yaitu di jam kerja. Kemudian selanjutnya pelanggan publik TR. Di sini terlihat grafik mulai naik saat di pukul 7 sampai dengan pukul 12, kemudian mulai turun perlahan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya kurva beban berdasarkan musim. Di sini ada 4 musim. Yang pertama winter, spring, summer, dan autumn. Di winter, di musim salju kita bisa melihat grafiknya seperti ini. Kemudian summer, grafiknya seperti ini, spring grafiknya seperti ini, dan autumn atau musim gugur grafiknya seperti ini. Kurva beban yang selanjutnya ialah kurva beban berdasarkan durasi. Kurva beban berdasarkan durasi ialah grafik yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan kapasitas dan kapasitas pembangkitan dan pemanfaatan kapasitas dalam pembangkitan daya listrik. Dibagi menjadi tiga, yaitu ada kurva beban harian, kurva beban bulanan, dan kurva beban tahunan. Kurva beban harian itu menunjukkan fluktuasi beban listrik selama 24 jam. Biasanya memiliki pola dengan beban rendah di saat tengah malam, peningkatan di pagi hari, puncak beban di siang atau malam hari, dan penurunan di malam hari. Yang kedua, ada kurva beban bulanan. Kurva beban bulanan ini menggambarkan variasi beban selama 1 bulan. Ia memperlihatkan pola konsumsi listrik dalam skala yang lebih luas. Kurva beban bulanan berguna untuk melihat tren mingguan dan pengaruh hari kerja dengan akhir pekan. Yang ketiga ada kurva beban tahunan. Kurva beban tahunan ini menampilkan pola beban selama 1 tahun. Kurva beban tahunan memperlihatkan pengaruh musiman terhadap konsumsi listrik. Kurva beban tahunan berguna untuk perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini terdapat contoh kurva beban. Yang di sebelah kiri terdapat kurva beban smooth dan yang di sebelah kanan kurva beban real. Ya, terlihat perbedaannya pada bentuk grafiknya. Selanjutnya, berikut contoh kurva beban. Jadi di sini ada base load, ada intermediate load, dan peak load. Jadi base load ialah beban dasar, yaitu dia adalah fondasi dari sistem pembangkit listrik beroperasi lebih dari 5.000 jam dengan capacity factor di atas 57%. Kategori ini dicirikan dengan kapasitas pembangkit yang besar dan menghasilkan daya yang relatif konstan. Meskipun membutuhkan waktu starting yang lama dan investasi awal yang tinggi, beban dasar menawarkan biaya operasional yang rendah. Pembangkit yang masuk dalam kategori ini termasuk PLTU batubara, PLTN, PLTPB, dan PLTA yang umumnya menggunakan teknologi pembangkit nuklir
turbin uap, batu bara, dan sistem CHP atau renewables. Yang kedua, ada intermediate, yaitu beban menengah. Beban menengah ini mengisi celah antara beban dasar dan puncak, dengan waktu operasi 2.000 hingga 5.000 jam dan capacity factor antara 23 hingga 57%. Pembangkit dalam kategori ini memiliki karakteristik kapasitas sedang dengan kemampuan starting yang cukup cepat. Biaya investasi dan operasionalnya berada pada tingkat menengah. Meski menghasilkan daya yang kurang konstan, daya yang kurang konstan. PLTGU, PLTB, dan PLTU minyak adalah contoh pembangkit dalam kategori ini, yang umumnya menggunakan teknologi turbin gas siklus kombinasi dan turbin uap berbahan bakar campuran, seperti batu bara, gas, dan minyak. Yang terakhir, ada peak load atau beban puncak. Beban puncak ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik pada periode konsumsi tertinggi, dengan waktu operasi kurang dari 2.000 jam. Meskipun memiliki capacity factor di atas 57%, pembangkit ini berkapasitas kecil namun mampu starting dengan cepat. Biaya investasinya rendah, tetapi biaya operasionalnya tinggi. PLTD, PLTA, dan PLTS adalah pembangkit tipikal untuk berkategori ini, menggunakan teknologi seperti turbin pembakaran, pembangkit hidro, sistem penyimpanan energi, dan mekanisme demand response. Baik, selanjutnya yaitu definisi-definisi mengenai pembebanan ya. Jadi di sini yang pertama itu ada permintaan atau demand, yaitu jumlah daya listrik yang digunakan oleh suatu alat atau suatu bangunan dalam periode waktu tertentu. Untuk satuannya sendiri itu bisa berupa kVA, kW, ataupun kVAR-nya. Nah, kalau kita bicara kVA, kW, ataupun kVAR ini katanya mengenai segitiga daya yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Jadi kan segitiga daya itu kan ada tiga, ada yang namanya daya semu, yang satunya itu kVA, kemudian ada daya aktif yang satunya kW, dan juga daya reaktif yang satunya kVAR. Itu untuk mengenai ini ya, segitiga daya. Lanjut, di sini ada juga yang namanya interval permintaan, yaitu lamanya waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata penggunaan daya listrik. Jadi ini nanti berkaitan dengan perhitungan rata-rata penggunaan daya listrik ya. Kemudian untuk lamanya interval ini itu kita bisa menghitung per menit, jam, per hari, per bulan, ataupun per sebenarnya bebas ya. Untuk intervalnya ini kita mau menghitungnya seberapa lama, itu nanti ya nantilah untuk perhitungan rata-ratanya. Kemudian di sini ada juga permintaan maksimum atau maximum demand, yaitu jumlah daya listrik terbesar yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Ini hampir mirip lah sama apa itu namanya beban puncak ya. Nanti ada juga beban puncak. Kemudian di sini yang terakhir yaitu permintaan bersamaan atau coincident demand, yaitu total daya listrik yang digunakan oleh semua alat atau bangunan ya dalam suatu sistem pada saat bersamaan. Jadi kalau misal pada suatu bangunan ya ataupun rumah itu semua alat listrik digunakan secara bersamaan dalam satu waktu. Itu sederhananya dari permintaan bersamaan. Lanjut. Kemudian di sini ada beban rata-rata ya. Jadi beban rata-rata itu didefinisikan sebagai nilai rata-rata dari daya listrik yang disalurkan oleh pembangkit listrik dalam periode waktu tertentu. Nah, periode waktu tertentu ini ya tadi kaitannya sama interval waktu. Ini kan ya yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, periode waktunya itu bisa harian, bulanan, tahunan, dan lain. Ini bebas sebenarnya ya. Kalau kita mau periode waktunya itu per 5 tahun atau selama 10 tahun itu bisa juga. Tapi yang umum digunakan itu ya kalau nggak harian, bulanan, atau kalau nggak ya tahunan itu yang umum digunakan. Kalau untuk harian ya, misalkan kita mau menghitung rata-rata beban dalam periode waktu harian, di sini samaannya rata-rata beban harian itu
jumlah kWh dalam sehari ya. Jadi ini jumlah energi yang dikonsumsi selama satu hari dibagi 24. Yang dimana 24 ini kan jumlah jam dalam sehari ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menghitung rata-rata beban harian dengan catatan satuan energi yang digunakan yaitu kWh atau kilowatt hour. Kalau satuan energinya yang lain ya nanti ini beda lagi ya. Jadi tergantung juga sama satuan energi. Kalau untuk kWh ya sebenarnya yang paling gampang emang kWh sih. Nah, gimana kalau misal kita mau menghitungnya dalam periode bulanan ya gampang. Di sini kan dalam sehari tuh 24 jam. Kalau dalam satu bulan ya tinggal dikalikan aja 24 jam dikalikan 30 hari atau 31 hari. Atau kalau semisal bulan Februari 29 hari ya. Jadi tergantung bulannya juga kan. Soalnya kan tiap bulan harinya beda-beda. Kalau untuk tahunan ya kita ambil rata 1 tahun 365 hari ya. Nih tinggal dikalikan 24 dikali 365 gitu ya. Jadi untuk menghitung rata-rata beban itu tinggal menyesuaikan periode waktunya. Nah, di sini ada contoh profil beban ya. Profil beban tiap jam dan juga rata-rata. Nah, ini kalau untuk tiap jam, sebenarnya kalau untuk profil beban yang apa itu namanya yang sungguhnya itu memang seperti ini ya, dia fluktuatif. Jadi selama 1 jam pun itu tidak rata, misalkan di sini 600 enggak ya. Cuman kalau untuk perhitungan biasanya tuh diambil rata-rata. Jadi misalkan 1 jam itu 600 gitu. Nah, kalau untuk menghitung rata-ratanya ya udah kita totalkan aja per jamnya ya. Kita totalkan selama 24 jam ini kita totalkan kemudian dibagi 24 jam nanti ketemunya segini. Ya, ini hanya untuk ilustrasi saja ya, beban per jam dan juga beban rata-rata. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga yang namanya faktor beban. Jadi kalau faktor beban itu didefinisikan sebagai perbandingan antara penggunaan listrik rata-rata dengan penggunaan listrik tinggi ya atau beban puncak dalam periode tertentu. Jadi untuk faktor beban ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan seberapa efisien sebuah pembangkit listrik digunakan ya. Untuk persamaannya sendiri sederhana, kalau kita mengacu ke definisinya itu sudah tahu ya kalau faktor beban itu beban rata-rata dalam periode tertentu ya dibagi dengan beban puncak pada periode tersebut. Nah, kalau misal kita lihat di grafik sebelumnya ini untuk beban puncak, ini untuk beban rata-ratanya. Ya udah gampang ya. Jadi faktor daya itu beban rata-rata yang ini ya, tinggal kita bagi dengan beban puncaknya. Untuk menentukan faktor daya. Nah, kemudian di sini ada beban puncak, ya, itu adalah jumlah listrik terbesar yang digunakan dalam waktu singkat. Sini kata kuncinya waktu singkat. Jadi beban puncak itu terjadi dalam waktu yang singkat ya, atau sesaat. Ya, misalkan bisa 15 menit atau 30 menit, tapi tidak mutlak ya. Jadi setiap sistem listrik itu kan pasti beda-beda tuh. Bisa juga 5 menit atau 1 menit ya, atau 40 menit ya. Ya, ini contohnya kalau misal kita menyalakan semua peralatan listrik secara bersamaan, yaitu beban puncaknya. Kalau kita lihat di grafik ini lagi ya, tuh, bisa dilihat di sini beban puncak cuma sesaat saja. Cuman ini agak sulit sih. Ini berapa menit eh, agak sulit ya ditentukan ya. Tapi yang jelas untuk kata kuncinya itu waktunya singkat. Gitu. Kemudian faktor beban itu bisa kita gunakan untuk memprediksi faktor beban di masa yang akan datang. Nah, kita bisa menggunakan data statistik dari jenis penggunaan listrik yang serupa. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudian ada faktor beban harian, di mana faktor beban harian ini bervariasi
Menurut karakteristik dari daerah beban tersebut, apakah daerah tersebut adalah daerah pemukiman, daerah industri, daerah perdagangan, ataupun gabungan dari bermacam pemakai atau pelanggan. Nah, faktor beban harian ini juga dapat dipengaruhi dari keadaan cuaca maupun apakah hari itu hari libur dan sebagainya. Untuk contohnya, yang paling kiri itu ada beban harian pemukiman. Kalau ditinjau dari kurvanya, untuk beban harian pemukiman ini, kurvanya akan naik ketika sudah melewati pukul 5 sore atau 6 sore. Dan akan turun ketika sudah melewati pukul 12 malam. Kemudian yang selanjutnya ada beban harian industri, di mana beban harian industri ini akan naik ketika sudah melewati pukul 6 pagi dan mulai turun ketika sudah melewati pukul 6 sore, di mana jam-jam tersebut adalah jam operasional suatu industri. Kemudian ada beban harian penerangan kota. Kalau ditinjau dari kurvanya, beban harian penerangan kota ini akan nyala atau naik mulai pukul 6 sore dan akan mati atau turun ketika sudah melewati pukul 6 pagi. Nah, untuk yang paling kanan, ini adalah kurva untuk beban harian area metropolitan. Oke, selanjutnya ada faktor beban harian rata-rata yang merupakan dasar dari perhitungan pada faktor beban tahunan. Dan di mana faktor beban tahunan ini dapat dicari dengan faktor beban bulanan dikalikan beban puncak rata-rata harian dibagi beban puncak rata-rata bulanan dikalikan beban puncak rata-rata bulanan dibagi beban puncak rata-rata tahunan. Oke, lanjut. Baik, kemudian ada loss factor, di mana loss factor ini adalah rasio dari rata-rata kehilangan daya pada daya puncak beban listrik selama periode waktu tertentu, yang bisa dicari dengan loss factor sama dengan daya loss rata-rata bagikan daya loss saat beban puncak, di mana persamaan ini berlaku untuk kerugian tembaga dari sistem, tetapi tidak untuk kerugian besinya. Baik, untuk kemudian ada contoh soal yang dimana asumsikan bahwa beban puncak tahunan dari feeder utama adalah 2000 kilowatt, di mana kehilangan daya atau kehilangan tembaga total I kuadrat R adalah 80 kilowatt per 3 fasa, dengan mengasumsikan loss factor tahunan sebesar 0,15. Kemudian untuk yang dicari adalah yang pertama, kehilangan daya rata-rata tahunan, dan yang kedua adalah total kerugian energi tahunan akibat kehilangan tembaga dari feeder tersebut. Kemudian untuk jawabannya, yang pertama kita cari adalah kehilangan daya rata-rata tahunan, yang dimana kehilangan daya rata-rata tahunan bisa dicari dengan kehilangan daya saat beban puncak dikalikan loss faktornya. Nah, untuk kehilangan daya saat beban puncak itu diketahui 80 kilowatt per 3 fasa. Nah, loss faktornya ini juga diketahui sebesar 0,15. Jadi bisa kita langsung kali, di mana 80 kilowatt dikalikan loss faktornya 0,15. Jadi untuk kehilangan daya rata-rata tahunannya itu adalah 12 kilowatt. Nah, kemudian yang dicari kedua itu adalah total kerugian energi tahunan, di mana total kerugian energi tahunan itu bisa dicari dengan eh, total daya kehilangan rata-rata tahunan dikalikan total jam dalam setahun, di mana total jam dalam setahun ini adalah kurang lebih adalah 8.760 jam. Jadi eh, kehilangan daya rata-rata tahunannya kita sudah dapat 12 kilowatt dikalikan saja dengan total jam dalam setahun, yang dimana total jam dalam setahun ini kurang lebih adalah 8.760. Jadi 12 dikalikan 8.760. Jadi untuk total kerugian energi tahunannya itu didapat 10.512 kilowatt hour. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.